Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai sejarah leluhurnya. Istilah dan silsilah di Indonesia, terutama di tanah Jawa, banyak sekali peninggalan leluhur yang bisa membuat kita tahu siapa sebenarnya kita dan asal-muasal kita. Salah satunya adalah pusaka, benda peninggalan leluhur yang syarat akan makna serta filosofi. Karena dengan melestarikan pusaka akan mencerminkan jati diri, identitas diri serta kebanggaan sebagai bangsa yang besar. Ikuti obrolan tim Demit bersama Panji atau Pandemen Tosan Aji yang membahas tentang benda pusaka. Dan seperti apa keseruannya, tetap setia di channel YouTube Radio Temanggung FM. Baik Pak Kenyar sama Mas Danang ya. Beliau ini merupakan seseorang yang paham mengenai Tosan Aji. Nah, kita akan mengobrol dan belajar dari beliau. Baik, banyak yang belum mengetahui Tosan Aji itu apa. Monggo. Perkenalkan saya namanya Kenyar atau Purnomo Edi. Di Temanggung ini kami mewakili komunitas dari Panji atau Pandemen Tosan Aji. Tosan Aji itu apa? Tosan Aji itu ialah barang-barang yang ke material besi ya, dari besi itu identik dengan besi atau pusaka. Itu bisa keris, bisa pedang, atau bisa pisau atau bujang dan sebagainya yang hasil buah karya dari seorang empu yang atau dibilang pusaka ya, pusaka dari logam. Bagaimana menilai sebuah senjata itu bisa sampai dicap sebagai pusaka? Kalau kata pusaka itu, kalau di kata umumnya itu kan peninggalan orang yang sudah meninggal, itu disebut pusaka. Nah, khusus untuk Tosan Aji itu yang disebut atau layak disebut pusaka itu ada nilai sejarahnya. Biasanya itu dari tuanya, dari kesempurnaannya itu, atau dari tangguhnya. Nah, ya karena disebut pusaka karena itu adalah ciptaan leluhur ya. Jadi udah berusia rata-rata di atas 100 tahun. Seperti itu. Kita mengetahui bersama ya Pak, bahwa kalau Tosan Aji ini memang banyak jenisnya gitu. Ya. Nah, kita ingin tahu jenisnya itu apa saja gitu. Jenisnya banyak sekali ya. Di antaranya seperti yang terlihat di sini ini ada keris, ada seperti ini betok ya, betok. Ada yang dari Jawa Barat ini namanya kujang. Ada keris pun beda-beda. Keris itu kalau yang kecil seperti ini ada yang namanya cundrik, ada yang lebih kecil lagi seperti itu, ada patrem ya. Mungkin coba bisa diambil masnya, itu patrem ya. Itu jimatan, fungsinya ini lebih ke jimatan ya, jadi enggak buat, jadi disimpan ya. Mungkin kalau orang-orang dulu biasanya kaum perempuan disikap, didekap. Ini untuk senjata perempuan, biasanya taruh gelung atau di dalam bra atau di mana, itu senjata darurat. Itu bentuknya keris gitu ya Pak? Nah, ini bentuknya keris. Oh, ada juga yang cuma runcing saja. Kebetulan yang ada di sini modelnya ini. Mungkin Mas Danang ini juga banyak sebenarnya koleksinya yang kecil-kecil. Ada keris Semar Mesem Ya, itu termasuk apa itu Pak? Itu semacam jimatan. Jimat. Berarti bukan untuk apa ya, dalam tanda kutip melukai musuh atau Tidak. Tapi juga dibuat oleh empu Pak. Ya, dibuat oleh empu. Ada juga keris itu macam-macam. Ada keris ageman itu tidak untuk bertempur, cuman emang untuk disandang dipakai. Lanjut ke apa ya, tata cara penggunaan keris itu kan apa ya, banyak orang awam belum tahu sebenarnya tata cara penggunaan keris yang benar itu seperti apa. Ada yang ditaruh di belakang, di samping, dan cuma dipegang gitu ya. Jadi penggunaan tata cara keris itu biasanya
yang lumrah itu di belakang. Itu di belakang pun beda-beda. Tatkala kita mau menghadap orang tua misalnya, itu harus ini lurus, atau saat berkabung itu juga ada namanya sendiri. Jadi dia di sini ada angkinnya, itu sabuknya, dia masuk ke barisan berapa sabuknya, 1 atau 2, 3 itu ada. Jadi miring seperti ini sudah biasa, wajar. Nah, yang seperti ini nih untuk penghormatan atau bisa juga untuk berkabung, itu macam-macam juga namanya. Terus ada pula yang di depan. Biasanya kalau di depan itu ulama. Biasanya ulama itu di depan. Atau di samping, kalau di samping seperti ini, di cangklong seperti ini, biasanya senopati atau panglima perang yang siap tempur. Oh, iya, iya. Jadi sebenarnya filosofi dalam sebuah keris itu apa sama dengan tombak atau cangkrik gitu? Filosofi. Oh, beda-beda. Beda-beda ya masalahnya. Nah, coba Mas Danang, coba. Oh iya. Kalau tombak itu biasanya emang khusus untuk bertempur. Biasanya yang megang tombak itu kan prajurit. Jadi emang tombak itu pure untuk bela diri. Ya. Jadi tombak pun ukurannya beda-beda. Ada yang hasta, ada yang depa, ada yang cuman hasta itu segini, itu senjata pendek tingkam. Ada yang hasta, itu biasanya dia pasukan kuda, atau yang lebih lagi yang 2 meter lebih itu biasanya pasukan artileri lah kalau sekarang. Itu yang depan pasukan jalan kaki, itu pasukan berkuda, itu beda-beda. Kalau keris kan beda. Jadi kalau keris kan ada yang bisa buat ageman, jadi tidak untuk bertempur, tapi ada yang cukup disimpan. Jadi dia ioninya saja dari keris itu yang dipakai, dari pembawaannya, atau keris itu energinya ini untuk apa, seperti itu. Ada keris yang berkelok, ada keris yang lurus ya. Itu perbedaannya selain dari fisiknya, itu dari apanya? Atau manfaatnya? Tentunya namanya dan nama-nama kerisnya itu pun beda-beda, dari antara yang lo 3, lo 5, lo 7 itu namanya beda-beda. Jadi mungkin kalau untuk senjata dia kan tujuannya jelas. Jadi kalau yang lo itu kan untuk lebih melukai. Nah, kalau yang laser tentunya ya untuk seperti itu aja. Jadi polos ya. Jadi itu sebenarnya lebih dari keseleranya si empu. Ini apa? Kayak apa namanya, benda-benda seperti ini kan sekarang kayak banyak disalahgunakan gitu ya. Betul. Nah, pendapatnya dari Pak Kenyar sendiri sama Mas Danang gimana? Enggak, Mas Danang. Maksudnya disalahgunakan yang bagaimana, Mas? Disalahgunakannya itu ya hal-hal yang mungkin Seperti negatif perkebunan ya. atau identik dengan klenik seperti itu ya. Kalau menurut pendapat saya pribadi itu banyak sih sekarang. Kenapa kadang-kadang jadi opini masyarakat terhadap keris itu negatif? Karena mungkin ya ada seperti itu. Jadi ada praktek-praktek perdukunan yang itu menyalahi aturan atau menyalahi adat istiadat dan menyalahi agama ya. Kebetulan keris pun, pusaka pun adalah ciptaan manusia. Sang empu itu pun dia membuat sebilah keris itu, dia bermunajat kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi untuk sebilah keris pun dia bisa dengan doa, bisa dengan puasa. Bahkan satu keris itu bisa ada yang sampai 2 tahun untuk keris yang zaman dahulu atau lebih. Jadi seorang empu itu membuat satu bilah keris seperti ini mungkin beratnya cuma 7 on atau 1 kilo kurang. Itu bahan dasarnya bisa dari 60 kiloan, itu bisa jadinya cuma setengah kilo. Dan itu prosesnya panjang, juga dengan tiraka dan doa-doa. Nah, makanya terciptalah hal-hal yang luar biasa itu. Nah, semakin ke sini itu pemahaman, karena pemahaman keris itu salah, banyak yang salah diartikan, ada yang memanfaatkan
ketika orang tidak tahu dan orang putus asa atau apa, dia datang ke dukun, nah itu makanan empuk untuk sang oknum ya, kan saya bilang, untuk praktek-praktek seperti itu. Nah, jadi ada yang setuju dan tidak setuju, hingga ada sekarang keris dipotong-potong, digerinda karena dianggap kafir, musyrik. Nah, ini yang kita wajib luruskan. Kita memelihara atau melindungi atau merawat keris ini hanya keprihatinan kita, karena betapa luhurnya bangsa kita dulu tatkala luar sana baru bisa bikin gendang atau bikin pedang polos saja, nenek moyang kita sudah bisa bikin keris yang berliku-liku, yang bahannya pun ada dari antariksa. Ini batu meteor yang putih-putih ini. Ini batu meteor, ada materialnya, ada mungkin ada emas, ada magan, ada nikel, ada baja, ada perunggu, dan dia dicampur-campur hingga tercipta satu bilah keris. Ada yang bisa tembus baja. Keris itu ada yang bisa tembus, yang namanya keris Brojokuno itu tembus logam. Jadi sangat keras. Jadi perjalanan setinggi apa tingkat spiritual seorang empu untuk membuat keris sampai kekuatannya itu luar biasa? Wah, itu sangat lebih ya. Monggo Mas Danang kita masalah. Kalau menurut saya kalau empu itu kan, yang dikatakan empu itu kan orang yang ahli dalam hal tertentu gitu ya. Empu dalam hal ini yang membuat sebuah pusaka. Kalau zaman dulu, sekarang pun iya masih kalau empu yang benar-benar empu gitu, empu pembuat keris itu tetap mereka sebelum membuat itu juga melakoni puasa ya, membersihkan diri dulu dengan doa-doa tertentu, dengan tirakat tertentu, dengan tujuan pusaka itu nanti jadinya bagus. Jadi ketika si empu pun ketika dalam pembuatan keris pun dia hatinya sedang tidak enak atau sedang emosi, pasti akan berhenti, Mas. Jadi sebenarnya yang saya kalau menilai pusaka atau keris itu jelek itu ya keliru sebenarnya, karena dalam proses pembuatan pertamanya aja sudah melakukan dalam track yang benar gitu loh. Harus melakukan bersih hati dulu, sesuci, bermunajat, meminta kepada Tuhan, doa-doa dari si empu itu diaplikasikan ke dalam sebilah pusaka tadi. Jadi tentu saja harusnya ya pusaka itu adalah barang yang istimewa gitu. Berarti tadi pusaka itu kan memiliki sebuah kayak berenergi, kayak memiliki aura gitu ya. Apakah setiap pusaka itu memiliki dalam tanda kutip isi gitu? Ya, itu kita bilang energi ya. Jadi setiap satu bilah keris dan bilah keris yang lain itu energinya beda-beda. Karena inti logamnya pun berbeda-beda. Ada yang seperti ini kan logamnya hitam, cenderung hitam. Ada seperti putih-putih, ada yang seperti pasir. Nah, setiap satu unsur ion itu kan energinya beda, Mas. Makanya pasti berbeda-beda, dan pembawaannya terhadap kita manusia, si pemegangnya pun beda-beda. Ada yang sangat besar, ada yang halus, ada yang sepertinya kasar. Pembawaannya terhadap yang mempunyai itu sangat berpengaruh juga terhadap satu bilah keris itu. Kalau Bapak mendapatkan keris ini dari mana, Pak? Mungkin bisa diceritakan prosesnya. Saya Mas Danang ini macam-macam. Jadi kalau saya sendiri sebagian besar adalah warisan dari mbah buyut saya sampai dari ke bapak saya hingga akhirnya ke saya. Ada juga kita dapat hibah pusaka karena kita pun sangat membuka kepada masyarakat sekarang, daripada pusaka itu dilarung atau dibuang dengan alasan karena dia tidak tahu, padahal itu adalah pantas untuk kita lindungi, kita lestarikan. Makanya saya sangat membuka, barang siapa aja mempunyai
pusaka atau apa yang kiranya daripada tidak bisa melestarikan atau tidak bisa merawat, kami siap. Jadi kita itu bisa dapat dari warisan, bisa dapat hibah, atau mencari dengan jalan tirakat mungkin. Cuman itu jarang ya kalau sekarang. Juga mahar dari proses jual beli lelang itu dari rekan-rekan sama-sama kita pecinta-pecinta keris ini. Ada yang suka hunting ke desa-desa, nah itu yang di kota sana kan nggak mungkin untuk ke desa-desa. Nah itu biasanya ini tak ijeli piro, nah, seperti itu. Jadi ada yang beli, ada yang memang dapat dari alam, ada warisan. Berarti kalau apa namanya kayak orang awam itu apakah bisa Pak bisa mendapatkan Sangat bisa, pusaka ini? sangat bisa. Di era yang modern ini kan sekarang online pun ada, cuman ya sangat hati-hati kita juga kalau yang orang awam yang nggak tahu kita beli, soalnya sekarang zaman canggih. Jadi pelek motor pun bisa buat jadi keris yang seperti ini. Jadi keris baru karena kecanggihan teknologi seperti lamakan. Wah, ini nanti diposting ini temuan kali Brantas, temuan Sungai Progo. Nah, seperti itu yang kadang-kadang pemerhati atau pecinta Tosan Aji ini kadang-kadang suka kurang setuju dengan hal-hal seperti itu. Kalau emang mau menjual pusaka atau mau melelang pusaka ya apa adanya, malah kita enak. Berarti bisa dibilang itu keris palsu. Ya, Keris palsu. aspal asli tapi palsu, bilangnya istilah. Kalau Cuman untuk apa orang awam cara membedakannya seperti apa? Susah. sangat Susah. Kita sendiri pun masih kadang-kadang seperti kita masih kecolongan ya. Iya. Jadi banyak pusaka yang remposan itu dari bilah yang Sudah lama rusak. itu dibikin lagi Dicoba. baru. Bener itu materialnya material tua tetapi bikinan baru. Jadi rongsok-rongsokan itu sama campur besi tua dilebur lagi, dijadikan satu buah pusaka. Jadi di sini keris bisa dibedakan dua golongan ya, keris kamardikan sama keris sepuh. Nah, keris sepuh itu biasanya era kerajaan, dibikin empu, dibikin masa misalnya Mataram, Majapahit, atau Demak, atau Solo, Kartosuro, atau Mataram. Kalau kamardikan itu ya dibikin setelah kemerdekaan ini, jadi keris muda. Seperti itu. Jadi orang biasanya suka bilang, ini apa kemerdekaan apa sepuh? Nah, kalau kemerdekaan berarti keris baru. Tapi kalau sepuh pasti ditanya ini tanggung mana, Mataram atau Majapahit, seperti itu. Kalau Anda lebih condong keris ke spiritual atau ke edukasi, Pak? Atau nilai sejarah? Kalau saya pribadi senang keris itu yang ada nilai sejarahnya. Tapi kita tidak salah pula mempunyai sebuah keris itu kita edukasikan ke masyarakat. Seperti itu. Kalau kita membahas tentang keris itu mungkin seperti kuliah S1 Mas. Jadi Kenapa? dari satu bilah keris itu kita bisa belajar tentang dapur, kita bisa belajar tentang bilahnya itu dari apa, itu susah, apakah dia menggunakan saton atau tidak, itu pembahasannya masih Panjang. dan perlu belajar dalam lagi gitu kan. Terus nanti pamor itu ada ratusan pamor yang kita belum hafal. Kalau yang namanya pamor itu Pamor itu bunga-bunga di bilah keris ini. Oh, Ini namanya jadi- pamor. Ini ada namanya semua. Setiap bilah keris pamornya beda-beda dan itu namanya pun beda-beda. Ada namanya seperti ini misalnya apa Mas ini Mas? Desmongko ya. Berarti memang setiap keris itu memiliki filosofi tersendiri Iya. sendiri gitu Pak? Ya. Oh. Sekarang kita bahas di sini aja gonjonya ini. Ini dari material sini aja sudah beda-beda, namanya pun sudah beda-beda. Ini juga lambe gajah. Ini kan seperti belalai gajah. Oh iya. Ya. Dan ini kita bisa membedakan. Misalnya ini bilah keris ini dari mana? Ada Jogja, ada Solo. Nah itu bisa dilihat dari sini. Kalau ini Jogja,
Nah, kalau ini jenisnya seperti ini. Kalau Solo biasanya sini agak jenong, terus ini ada, nah seperti ini. Cuman saya di sini nggak ada yang Solo nih, kebetulan. Ini namanya ganyaman. Kalau yang seperti ini namanya ladrang. Ini ladrang Jogja, ini ganyaman Jogja yang berdaun seperti ini. Biasanya kalau ganyaman Jogja ini kan seperti mahkota Mataram itu kan ini agak besar. Tapi kalau Solo ini tipis, seperti daun singkong itu. Ininya pun kalau Solo lebih jenong, terus di sini ada seperti gigi sedikit seperti itu. Kalau bicara keris of nopo sing paling dicari saat ini kalian dengan setiap orang berbeda-beda Mas. Mungkin Om Kenyar sama saya punya kesukaan yang berbeda. Kalau saya sekarang lebih senang baru suka mengumpulkan dapur kebu. Nah, kebu. Kalau di sini nggak ada bawa. Nggak ada. Mas Danang punya berapa kelas itu Mas? Di rumah ya sekitar kurang lebih 30-an. 30-an. Kalau Pak Kenyar? Berapa ya? Mungkin ada 100 kurang. 100. Konon kan keris apa ya, harus dipakani dalam tanda kutip teman-teman. Itu benar betul. Nah itulah Mas, yang salah itu yang seperti itu, yang mungkin karena budaya yang dulu gitu kan. Cuman kita yang sekarang itu melihatnya terus beda nih. Kalau saya itu ngerumat keris itu nggak seperti itu. Ngerumat keris itu kalau saya lebih ke eksoterinya, jadi pada bilahnya, perawatan bilahnya mudah kok, nggak perlu mahal-mahal, cukup dengan minyak cendana atau minyak yang dikurusif itu. Kalau minyak seperti minyak jarak, singar itu, atau minyak jarak itu minyak senjata ya zaman dulu itu kan, minyak yang alami nabati itu minyak jarak itu sambil diolesin sama minyak cendana itu cukup. Keris kan konon ada banyak tuah, banyak manfaat gitu. Bisa disebutkan beberapa contohnya. Nah itu sebenarnya tergantung juga dengan pamor dan dapur Mas. Ada pamor belarak sineret itu kan, orang yang memakai pamor belarak sineret itu walaupun tidak dilepas dari warangkanya pun ketika dipakai konon kabarnya dia pun punya wibawa yang besar gitu kan, disegani orang, ditakuti orang. Nah, beda dengan pamor yang istilahnya seperti hutan mas gitu kan, pamor kerejekian, pamor merutu sewu, apalagi pamor singkir. Nah singkir, kalau singkir itu biasanya untuk ada singkir sesuatu gitu kan. Singkir geni itu menyingkirkan api, dan katanya kalau ada api bisa terhindar dari api atau terhindar dari air, pamor singkir banyu. Seperti itu. Ada juga kalau yang dipakai para pak dalang itu Sumpono Cinarito, biar ceritanya ya, seperti terlihat hidup, atau pejabat biar lawan bicaranya nggak berani macam-macam, itu Sumpono Bungkem. seperti itu dia pembawaannya, yang diajak lawan bicaranya itu tidak banyak protes. Seperti itu, macam-macam mas. Jadi filosofi keris itu seperti itu. Ada Karno Tanding, nah, mungkin dia dari namanya juga udah kira-kira wah itu mungkin jadi sang juara terus gitu ya. Seperti itu. Kan tantangannya buat mbak biasanya kalau selama ini yang selama di saya mendapatkan pusaka kan banyak. Ada yang sebelum memberi kepada saya itu berpesan, ini pakanannya seperti ini harus seperti ini, dan saya tidak melakukan seperti itu. Kasarannya ya, kalau mau, kita itu manusia itu makhluk yang paling mulia. Jadi kalau emang toh itu ada sesuatu, ya hendaknya dia yang mengikut kita. Kita punya syariat, kita punya Tuhan, ya kita harus ikut
rencana Tuhan, ikut jalurnya Tuhan. Kalau enggak ya monggo. Tapi dan alhamdulillah yang katanya harus disajeni, kalau enggak geludak-geludak atau apa, tidak, sampai detik ini tidak berlaku di tempat saya. Dan ada orang yang wah ini enggak cocok karena ini, ya saya tidak tahu dan semoga saya tidak akan ada pengalaman yang seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya Mas Danang ini tatkala mendapat pusaka yang mau dibuang atau apa, wah ini bikin sial. Semoga yang seperti itu enggak. Buktinya sekarang juga masih tetap baik-baik saja. Nah, di dunia perkerisan dah enten mitos-mitos apa gitu Pak? Ya mungkin ada. Seperti kalau buntel mayit, ya kalau yang nggak cocok ya jadi mayit, ya dibuntel. Seperti itu. Orang dulu itu menanam pusaka di suatu tempat tertentu itu dengan tujuan tertentu pula gitu kan. Untuk yang asli saya temuan alam dari Temanggung itu ini.